Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai analisis korelasi koefisien kontingensi. Pengertian dari analisis korelasi koefisien kontingensi adalah salah satu analisis korelasional bivarit yang dua buah variabel dikorelasikan adalah berbentuk kategori atau merupakan gejala nominal, misalnya tingkat pendidikan, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan, dan masih banyak jenis contoh variabel yang lain. Selanjutnya, kegunaan dari koefisien korelasi kontingensi digunakan untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut atau antara dua variabel yang keduanya bertipe nominal. Dalam hal ini, kontingensi C adalah uji korelasi yang spesifik untuk data berskala nominal. Kemudian, bagaimana rumus korelasi kontingensi dan bagaimana prosedur pengujian? Koefisien kontingensi dilambangkan dengan CC, di mana CC itu sama dengan akar dari K² dibagi K² plus N. Di mana K² itu sendiri jumlah dari Fij dikurang Eij dikuadratkan dibagi Eij. Berikut keterangan dari simbol-simbol pada rumus koefisien kontingensi. Untuk mengukur hubungan antara dua variabel menggunakan koefisien kontingensi, data observasi yang kita miliki disusun dalam tabel kontingensi. N sampel yang kita miliki diklasifikasikan secara silang berdasarkan dua atribut yang terdapat dalam suatu tabel berukuran baris kali kolom. Selanjutnya, prosedur pengujian. Prosedur pengujian yang pertama kali kita lakukan yaitu lakukan uji independensi untuk melihat hubungan kedua variabel. Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan hipotesis H0 tidak ada asosiasi antar variabel, H1 ada asosiasi atau hubungan antar variabel. Yang kedua, tentukan taraf signifikan atau alfa. Yang ketiga, hitung nilai statistik uji K². Yang keempat, tentukan daerah penolakan. Jika K² hitung lebih besar dari K² tabel, maka H0 ditolak. Jika K² hitung lebih kecil dari K² tabel, maka H0 diterima. Jika H0 ditolak, maka terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Besarnya hubungan tersebut dihitung menggunakan rumus koefisien kontingensi. Untuk melihat kekuatan hubungan, bandingkan nilai koefisien kontingensi dengan nilai C bintang. Nilai C bintang itu sendiri sama dengan akar dari K-1 dibagi K, di mana K sama dengan nilai minimum dari baris dan kolom. Kekuatan hubungan menurut J. Supranto dengan membandingkan nilai koefisien kontingensi dengan nilai C bintang adalah sebagai berikut. Ketika nilainya kurang dari 0,5, maka hubungannya lemah. Antara 0,5 sampai 0,75 itu hubungannya sedang dan seterusnya. Ketika dia mencapai sama dengan 1, itu hubungannya sangat sempurna. Selanjutnya akan diberikan contoh kasus untuk koefisien kontingensi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai koefisien kontingensi dengan cara manual. Berikut kasus yang kita berikan. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan kriteria pemilihan tinggi badan pasangan yang dilakukan terhadap 100 responden secara acak? Apakah pemilihan tinggi badan pasangannya lebih rendah, sama tinggi, atau lebih tinggi? Berikut data yang diperoleh. Dengan taraf 5%, bagaimana asosiasi antara jenis kelamin dengan tinggi badan pasangan? Nah, langkah pertama yaitu lakukan uji independensi. Pertama, tentukan hipotesis. Jika H0 berarti tidak ada hubungan antar variabel dan jika H1 berarti ada hubungan antar variabel. Kedua, tentukan taraf signifikansi. Alfa sama dengan 5%, yaitu 0,05. Selanjutnya, hitung nilai statistik uji dengan rumus K² sama dengan jumlah dari Fij dikurang Eij dikuadratkan dibagi dengan Eij. Di mana Eij di sini adalah total baris ke I dikali total kolom ke J dibagi dengan N. Jadi, Eij di sini adalah nilai harapan. Nah, jika kita ingin menghitung nilai harapan, misalnya untuk mencari nilai harapan dari E11, maka rumus yang kita gunakan adalah E11 sama dengan total baris pertama yaitu 29 dikali dengan total kolom pertama yaitu 58
dibagi dengan N, yaitu totalnya yaitu 100. Maka S11 sama dengan 16,82. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya ya. Selanjutnya, hitung nilai chi-square. Di tabel sudah ada nilai frekuensi dan nilai harapan masing-masing. Nah, dengan menggunakan rumus chi-square sama dengan jumlah dari Fij dikurang Eij dikuadratkan dibagi dengan Eij, maka hasil dari chi-square yang kita dapatkan yaitu 59,98. Selanjutnya, tentukan kriteria penolakan. Jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Dan jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Nah, dengan alfa sama dengan 0,05 dan derajat bebas sama dengan 2, maka chi-square tabel yang kita dapatkan adalah 5,991. Nah, karena chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan antara kedua variabel. Nah, karena ada hubungan antara kedua variabel, langkah selanjutnya yaitu hitung nilai koefisien kontingensi dan C bintang, di mana rumus untuk koefisien kontingensi yaitu CC sama dengan akar dari chi-square dibagi dengan chi-square ditambah N, hasilnya sama dengan 0,61. Dan untuk C bintang rumusnya adalah C bintang sama dengan akar dari K kurang 1 dibagi dengan K, di mana K adalah minimal jumlah baris dan minimal jumlah kolom. Maka yang kita ambil adalah 2, sehingga untuk hasil C bintang adalah 0,71. Nah, untuk perbandingan CC dan C bintang kita dapatkan yaitu 0,86. Artinya di sini berarti hubungan antara kedua variabel yaitu hubungan antara jenis kelamin dengan kriteria pemilihan tinggi badan pasangan memiliki hubungan yang kuat. Nah, ini adalah cara manual untuk mengetahui nilai koefisien kontingensi. Selanjutnya akan dilanjutkan penerapannya dalam SPSS. Adapun cara analisis koefisien kontingensi dengan menggunakan SPSS, silakan masuk ke aplikasi SPSS-nya, kemudian klik variable view. Variable view ini gunanya untuk memberikan tanda pengenal atau identitas terhadap data yang diuji. Oke, masukkan datanya. Nah, dan ini data saya. Di bagian name ini sebagai penjelas namanya. Misal saya gunakan data, bisa frekuensi, bisa nilai. Dan ketika nama terlalu panjang bisa menggunakan nama singkatan, misal JK, dan diperjelas di bagian label yaitu jenis kelamin. TB diperjelas di bagian tinggi badan, begitu. Dan untuk desimal ini, ketika data yang Anda masukkan itu tidak menggunakan kode desimal, maka silakan dinolkan. Selanjutnya yang terpenting itu di bagian kolenya. Nah, ini untuk memberikan subbagian dari setiap variabel yang dibahas. Misal jenis kelamin kan ada 2. Nah, yang pertama masukkan laki-laki. Lalu add, dan kedua perempuan. Lalu add. Nah, selanjutnya oke. Begitupun dengan tinggi badan, sama aja dengan jenis kelamin. Nah, selanjutnya yang terpenting di measure-nya. Untuk data itu silakan pilih scale, dan jenis kelamin silakan pilih nominal, dan tinggi badan ordinal. Nah, itu berdasarkan beberapa sumber bahwa contoh ordinal itu begini, contoh nominal dan contoh scale. Makanya baru bisa diklasifikasikan. Nah, selanjutnya masuk ke data view, dan ini data saya. Selanjutnya untuk melakukan analisis koefisien kontingensi, klik terus data, lalu pilih weakcast. Weakcast ini gunanya agar data yang diolah tidak terolah secara sampel per sampel, tapi langsung sampel ke populasi, begitu. Jadi klik weakcast by, lalu masukkan data, lalu klik OK, dan selanjutnya pilih analyze.
pilih deskripsi statistik, lalu pilih pro steps. Nah, masukkan data jenis kelamin ke row kolom tinggi badan. Terserah mau di sini tinggi badan mau di kolom atau mau di row bisa. Ini tidak apa-apa bertukaran, ini tidak ada pengaruhnya. Lalu pilih statistik dan centang chi-square dengan contingency coefficient. Lalu pilih continue dan oke. Nah, inilah hasil analisisnya. Case process dengan jenis kelamin tinggi badan cross stabilization ini hanya sebagai gambaran akan data yang dianalisa. Yang terpenting itu di bagian chi-square testnya. Nah, chi-square test itu ada dua cara pengambilan keputusan dengan menggunakan signifikan alpha dan menggunakan chi-square hitung. Nah, ini tuh signifikan alfanya. Ketika signifikan alfa lebih kecil daripada 0,05 maka 0 ditolak dan H1 diterima, atau kata lain ada ada hubungan antara jenis kelamin dengan kriteria pemilihan tinggi badan pasangan. Dan begitupun dengan chi-square hitungnya. Ketika chi-square hitung lebih tinggi daripada chi-square tabel maka dikatakan ada hubungan antara jenis kelamin dengan kriteria pemilihan pasangan pemilihan tinggi badan pasangan. Begitu. Dan sekarang perhatikan signifikan di persen chi-square-nya. Ternyata lebih kecil daripada 0,05 atau 0,000 lebih kecil daripada 0,5. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Atau dengan kata lain, ada hubungan antara jenis kelamin dengan kriteria pemilihan tinggi badan pasangan. Begitu. Lanjut untuk perhitungan chi-square hitungnya. Chi-square hitungnya di sini kan 59,980. Perhatikan def-nya ada 2. Dan sekarang kita buka chi-square tabelnya. Def yang 2 alpha 0,05, nilainya itu adalah 5,991. Dan kita kembali ke analisa. Ternyata chi-square hitungnya lebih tinggi daripada chi-square tabelnya, maka H0 ditolak dan H1 diterima, atau dengan kata lain ada hubungan antara jenis kelamin dengan kriteria pemilihan tinggi badan pasangan. Begitu. Dan fungsi dari symmetric measure ini untuk mengetahui apakah ada hubungan kuat atau tidak. Karena koefisien kontingensi ini yang nilainya adalah 0,612 mendekati angka 1, maka dikatakan ada hubungan yang kuat.